Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita kembali lagi dalam halaqah ilmu hadis. Alhamdulillah pada pertemuan sebelumnya kita sudah memahami tentang hadis mursal, hadis munqati', hadis mu'dhal. Kemudian kita sekarang insyaallah akan mempelajari hadis mu'allaq. Memang dalam Al-Manzumah Al-Baiquniyah tidak disebutkan mengenai hadis mu'allaq. Namun hadis mu'allaq merupakan salah satu dari bagian hadis dhaif yang dhaifnya disebabkan karena hilangnya rawi sedari atau sejak dari awal sanad. Berapa yang hilang? Boleh satu atau lebih dengan syarat at-tawali atau dengan syarat secara berurutan. Berarti hadis mu'allaq yaitu yang hilang sejak awal sanad atau sejak dari gurunya musannif, satu atau lebih. Jika yang hilang adalah satu, berarti gambarnya boleh jadi rawi ini hilang. Jika yang hilang adalah lebih dari satu atau dua, berarti harus berurutan, secara berurutan. Atau tiga atau empat boleh juga dinamakan mu'allaq. Berarti hilangnya rawi 1, 2, 3, 4 semuanya hilang atau dihilangkan atau dihapuskan oleh seorang perawi atau musannif, maka itu dinamakan sebagai hadis mu'allaq. Atau boleh jadi menghilangkan semua sanadnya kecuali Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Contohnya ketika Imam Bukhari rahimahullah taala ketika mengatakan atau menuliskan dalam kitab sahihnya, qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, secara langsung. Bagaimana mungkin Imam Bukhari yang pautnya zamannya jauh dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan qala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, berkata Rasulullah dengan hadis kaza ini. Itu berarti dinamakan sebagai mu'allaq. Kenapa? Karena Imam Bukhari menghilangkan sanadnya atau perawinya sedari awal dari gurunya sampai kepada para sahabat. Disisakan hanya Rasulullah. Itu salah satu bentuk dari mu'allaq dalam hadis. Namun hadis-hadis mu'allaq atau yang dikenal dengan mu'allaqat yang ada di dalam kitab Sahih Bukhari, hukumnya atau hukmuhu laisa ka hukmihi. Hukumnya tidak seperti hukum hadis mu'allaq yang dhaif yang seperti dikenal oleh para ulama muhadditsin. Namun hadis mu'allaq dalam Sahih Bukhari dihukumi sebagai hadis yang sahih juga. Kenapa? Karena sudah pernah disebutkan dalam tempat yang lain atau fi maudhi'in akhar muttasilan musnadan. Begitu penjelasan dari hadis mu'allaq. Berarti pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis mursal, hadis munqati', hadis mu'dhal dan hadis mu'allaq merupakan jenis-jenis dari hadis dhaif bisa babisaqtin fil isnad karena hilangnya rawi dalam sanadnya dengan penjelasan yang sudah kita pelajari. Sekarang insya Allah kita akan mempelajari pembagian lain dari hadis dhaif atau hadis dhaif bisa babi saktin fil isnad, tapi bukan saktan zahiron, bukan hilangnya itu secara zahir, namun saktan khofiyan, tapi hilangnya secara khofi atau tersembunyi, tidak diketahui atau tidak mudah diketahui oleh muhadis biasa seperti kita misalkan. Lebih sulit diketahuinya daripada hadis-hadis dhaif yang sudah kita pelajari sebelumnya. Apa saja jenis-jenisnya? Yaitu ada dua jenis. Yang pertama hadis mudallas, yang kedua hadis mursal khafi. Berarti jika digabungkan antara hadis dhaif ini, dhaif secara yang dhaif karena hilangnya sanad secara zahir, pertama mursal, kedua munqati', ketiga mu'dhal, keempat mu'allaq, ditambah dua yaitu mudallas dan mursal khafi, berarti ada 6 jenis hadis dhaif bisa babi saktin fil isnad secara umum. Hadis dhaif yang disebabkan karena hilangnya rawi dalam sanadnya secara umum ada 6 bagian. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang hadis mudallas. Apa artinya mudallas? Seperti yang disebutkan dalam Al-Manzumah Al-Baiquniyah, wa ma ata mudallasan naw'ani fal awwalul isqatu lisyaihi wa an
Al-awwalul isqatu lisyekhi wa an yang kulla aman fauqahu bi'an wa an. Itu pengertian dari hadis mudallas. Hadis mudallas yaitu hadis yang diriwayatkan oleh seorang mudallis. Istilah baru lagi. Apa itu mudallis? Mudallis adalah rawi yang meriwayatkan dari rawi yang lainnya, atau ayyarwiyar rawi amman laqiyahu wa asarahu malam yasma' minhu muhiman bi annahu sami'a minhu. Mari kita pelajari satu persatu. Mudallis atau hadis mudallas, sedangkan pelakunya yaitu mudallis, ayyarwiyar rawi amman laqiyahu, seorang rawi meriwayatkan dari orang yang pernah Orang yang pernah bertemu dengannya. Wa amman asarahu, dan juga satu zaman dengannya. Tapi apa yang dia riwayatkan itu tidak pernah dia dengarkan. Contohnya kita lihat dalam papan tulis, Al-A'mash meriwayatkan dari Ibrahim At-Taimi. Al-A'mash seorang rawi meriwayatkan dari Ibrahim At-Taimi, seorang rawi yang lain. Kemudian rawi yang bernama Al-A'mash ini, yang masyhur ini, mengatakan an Ibrahim At-Taimi kada. Nah, Al-A'mash menggunakan lafaz an. Al-A'mash menggunakan lafaz an Ibrahim At-Taimi. Setelah dilihat-lihat, A'mash dengan Ibrahim At-Taimi satu zaman atau tidak? Oh iya, ternyata satu zaman. Pernah bertemu atau tidak? Oh iya, pernah bertemu.